Suatu ketika ada seorang gadis. Dan dia memiliki rambut yang indah dan panjang sehingga semua orang yang melihatnya tidak dapat mengalihkan pandangannya. Untaiannya sangat ringan, hanya emas. Oleh karena itu, mereka memanggilnya Goldilocks. Untuk semua kecantikannya, dia adalah gadis kecil yang sangat nakal. Ibu selalu mengizinkannya berjalan-jalan di halaman, tetapi memerintahkannya untuk tidak pergi ke hutan di belakang rumah mereka. Goldilocks sangat tertarik untuk mengetahui apa yang ada di hutan itu. Jadi, sementara ibu tidak melihat, entah bagaimana dia meninggalkan rumah ke dalam hutan. Gadis itu berjalan lama di dalam hutan. Entah dia menemukan beri, lalu melihat bunga yang indah, lalu mendengarkan bagaimana burung berkicau. Jadi dia tersesat di hutan. Dan tiba-tiba dia melihat rumah yang tidak biasa di tempat terbuka. Goldilocks mendekatinya dengan tenang. Saya berjalan berkeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian dia mengetuk lebih keras, dan pintunya terbuka sendiri. Goldilocks masuk dengan hati-hati. 3 beruang tinggal di rumah itu. Seekor beruang adalah ayah besar dan berbulu lebat. Yang lainnya adalah induk beruang. Itu lebih kecil. Yang ketiga adalah seekor beruang kecil. Beruang tidak ada di rumah karena mereka berjalan-jalan di hutan. Gadis itu memasuki kamar dan melihat 3 mangkuk bubur di atas meja. Mangkuk pertama yang terbesar adalah ayah beruang. Mangkuk kedua yang lebih kecil adalah induk beruang, dan yang ketiga yang terkecil adalah anak beruang. Di dekat setiap mangkuk ada 1 sendok besar, sedang, dan kecil. Goldilocks sangat lapar sehingga dia pertama kali ingin makan dari mangkuk besar. Dia mengambil sendok terbesar, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu panas. Kemudian dia mengambil sendok berukuran sedang, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu dingin. Akhirnya dia mengambil sendok kecil dan mencicipi bubur dari mangkuk kecil. Bubur ini tidak panas atau dingin pas. Dan Goldilocks memakan semua bubur dari mangkuk kecil. Setelah makan, gadis itu ingin duduk, dan melihat 3 kursi di dekat kompor, 1 besar, yang lain lebih kecil, dan yang ketiga, sangat kecil, dengan bantal merah kecil. Pertama, dia mencoba naik ke kursi terbesar, tetapi tidak bisa. Kemudian gadis itu mencoba duduk di kursi tengah, tetapi sangat keras dan tidak nyaman. Akhirnya dia duduk di kursi terkecil, dan kursi itu tepat untuknya. Goldilocks sangat menyukai kursi itu sehingga dia mulai mengayunkannya. Kursi itu retak, patah, dan dia jatuh ke lantai. Gadis itu bangkit dan pergi ke ruangan lain. Ada 3 tempat tidur besar, sedang, dan kecil. Pertama, Goldilocks naik ke ranjang pertama, tetapi ranjang itu terlalu tinggi dan keras. Saya berbaring di bagian tengah, terlalu luas dan lembut. Gadis itu berbaring di ranjang ketiga yang terkecil. Dia tepat untuknya. Goldilocks merasa sangat nyaman dan nyaman sehingga dia segera tertidur. Gadis itu tertidur lelap ketika keluarga beruang kembali ke rumah. Beruang menjadi sangat lapar dan segera pergi ke meja. Melihat mangkuknya, Papa Bear sangat marah. Seseorang sedang memakan buburku. Dia menggeram. Ibu beruang juga melihat ke dalam mangkuknya dan menggeram pelan. Seseorang juga makan dari mangkukku. Dan anak beruang melihat mangkuk kosongnya, berteriak keras, seseorang tidak hanya makan dari mangkukku, dia memakan semua buburku. Beruang itu mencium ada sesuatu yang tidak beres, meninggalkan meja, dan mulai melihat sekeliling. Ayah beruang memperhatikan bahwa seseorang memindahkan kursinya dan menggeram dengan suara yang mengerikan, seseorang sedang duduk di kursiku. Ibu beruang melihat kursinya dan mengeluh, seseorang sedang duduk di kursiku dan memindahkannya dari tempatnya. Dan kemudian, beruang itu melihat kursinya yang rusak dan sekali lagi berteriak dengan keras, seseorang tidak hanya duduk di kursiku, tapi juga mematahkannya. Ketiga beruang itu dengan hati-hati masuk ke kamar tidur. Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku dan meremasnya. Papa Bear meraung dengan suara yang mengerikan. Dan seseorang juga berbaring di tempat tidurku dan meremasnya, geram ibu beruang.
Teddy Bear melihat ke tempat tidurnya dan berteriak lagi, "Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku." Dan kemudian dia melihat gadis itu dan menjerit dengan suara pelan, dan masih tidur di dalam dia. Ayah dan ibu beruang pergi ke tempat tidur dan melihat bahwa seorang gadis kecil sedang tidur di sana. Goldilocks terbangun dari jeritan anak beruang, dan sangat ketakutan. Ada 3 beruang di depannya. Dia langsung melompat keluar rumah, dan berlari kemanapun matanya memandang, tanpa melihat ke belakang. Gadis itu berlari sangat lama, dia sangat lelah, dan kemudian dia melihat ibunya, yang mencari putrinya yang hilang di hutan. Sejak itu, Goldilocks selalu mendengarkan ibunya, dan tidak melakukan apapun tanpa izinnya. Dia menjadi gadis yang sangat penurut, baik dan baik. Dahulu kala, seorang putri cantik tinggal di sebuah kastil besar, dan suatu hari ayahnya memberinya balon emas untuk ulang tahunnya. Sang putri sangat menyukai hadiah itu sehingga dia menghabiskan seluruh waktunya dengannya. Pada suatu hari, gadis itu pergi bermain bola di taman, tetapi setelah bermain, dia tidak memperhatikan bagaimana dia berakhir di dekat kolam. Sang putri melempar bola ke atas dan mencoba menangkapnya, tapi dia terlepas dari tangannya, berguling di rumput dan langsung jatuh ke kolam. Sang putri mencoba mendapatkan bola, tetapi bola berada di bagian paling bawah. Kemudian gadis itu tidak punya pilihan selain duduk di tepi kolam dan menangis dengan sedihnya. Tapi kemudian terdengar suara dari rerumputan. Sang putri menoleh ke belakang dan melihat seekor katak di depannya. Dia memandang gadis itu dan bertanya mengapa sang putri menangis. Gadis itu sangat terkejut melihat katak berbicara dan menceritakan bagaimana dia menjatuhkan bola ke dalam air. Katak itu mendengarkan dengan penuh perhatian, melompat mengelilingi kolam dan mengundang gadis itu untuk mengembalikan bola. Tetapi sebagai gantinya dia meminta untuk memenuhi satu permintaan, berteman dengan katak dan membawanya ke istana. Setelah berpikir sejenak, sang putri setuju. Kemudian katak itu melompat ke dalam air dan menghilang dari pandangan. Segera dia muncul dengan bola emas dan melemparkannya ke sang putri. Setelah menerima hadiahnya kembali, sang putri dengan senang hati berlari ke istana. Kemudian katak itu mengingatkan gadis itu tentang persetujuan mereka. Tetapi sang putri hanya tertawa dan berkata bahwa katak jelek tidak bisa tinggal di istana. Jadi, gadis itu meninggalkan katak itu dan kembali ke kastil. Di malam hari, raja, ratu dan putri berkumpul untuk makan malam. Tapi begitu mereka mulai makan, mereka mendengar ketukan di pintu. Kemudian kepala pelayan memasuki ruangan dan mengumumkan bahwa seekor katak sedang duduk di ambang pintu. Dia meminta izin untuk masuk dan mengklaim bahwa dia diundang oleh sang putri. Raja menatap putrinya dengan tegas, dan sang putri memberitahunya tentang segala sesuatu yang terjadi di pagi hari di tepi kolam. Sang ayah memikirkannya, dan kemudian berkata bahwa jika sang putri menjanjikan sesuatu, dia harus menepati janjinya. Kemudian raja memerintahkan kepala pelayan untuk membiarkan katak itu masuk. Pintu terbuka dan seekor katak kecil memasuki kastil. Dalam beberapa lompatan, dia menemukan dirinya di meja. Katak itu kemudian membungkuk kepada raja dan berterima kasih padanya karena mengizinkannya masuk. Setelah itu, katak itu melompat ke piring sang putri. Raja memerintahkan piring untuk dibawa ke tamu. Tetapi katak menghentikannya dan berkata bahwa dia bisa makan dari piring sang putri. Gadis itu sangat marah, tapi dia tidak menunjukkannya, berharap setelah makan malam katak itu akan meninggalkan istana. Namun, ketika sang putri bangkit dari meja, katak itu mengikutinya. Dan setelah beberapa saat, tamu itu ingin tidur. Sang putri menawarinya kamar tamu, tetapi katak berkata bahwa ia ingin tidur di tempat tidur gadis itu. Dan sang putri, karena takut mengecewakan ayahnya, setuju. Kemudian katak itu melompat ke atas tempat tidur raja dan menyandarkan kepalanya di atas bantal yang empuk. Dan sang putri harus berbaring di sampingnya. Di pagi hari, katak membangunkan gadis itu dan berkata bahwa dia memiliki permintaan terakhir. Setelah itu dia pasti akan pergi. Dan hati sang putri dipenuhi dengan harapan. Katak itu berhenti sejenak, menatap mata gadis itu, lalu meminta untuk mencium bibir kataknya. Sang putri
putri melompat dari tempat tidur dengan marah dan dengan tegas menolak untuk mencium katak jahat itu. Dan tamu itu mendengar ini menangis dengan sedihnya. Tiba-tiba sang putri merasa sangat kasihan pada katak malang itu sehingga dia tidak punya pilihan selain menciumnya. Segera setelah Tuan Putri melakukan ini, cahaya terang menerangi ruangan. Sesaat kemudian, ketika lampu padam, di depannya bukan lagi seekor katak, melainkan seorang pangeran yang tampan. Dia mengatakan bahwa pernah seorang penyihir jahat mengutuknya, dan untuk mematahkan mantranya, dia harus menghabiskan hari dengan sang putri dan mendapatkan ciuman darinya. Putri yang tercengang itu senang. Mereka pergi ke raja bersama-sama dan kemudian menikah, dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Dan sang putri tidak pernah lagi menilai orang dari penampilan mereka.